Halo, ketemu lagi dengan saya hari ini. Hari ini saya mau berbagi tentang satu kisah, kisah misteri sumur tua. Ya, jadi seperti yang nampak di belakang saya ini adalah sumur tua yang sudah cukup tua sekali. Nah, di mana dikisahkan suatu kali di satu desa, desa ini membutuhkan air, begitu ya. Nah, di sana ada satu sumur yang sudah cukup tua, ya, sudah cukup lama ada di sana, sehingga semua warga rata-rata mengambil air ke sumur ini. Tapi di dalam beberapa waktu ini, setiap kali warga mengambil air, mereka selalu tidak bisa. Apakah embernya terlepas dari talinya, atau talinya juga terlepas dari tangan setiap orang yang mau mengambil air ke dalam sumur ini. Akhirnya banyak orang berpikir bahwa di dalam sumur ini ada penunggunya. Karena warga sangat membutuhkan air ini, maka para perangkat desa, pemimpin desa di sana, mengumpulkan warganya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya ada di dalam sumur itu. Mereka bermusyawarah untuk mengambil mufakat dan akhirnya mereka mengambil sebuah kesepakatan untuk masuk ke dalam sumur ini untuk memastikan apakah ada sesuatu yang selama ini dipikirkan atau penunggu yang ada di dalam sumur ini. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk melakukan hal ini dan para pemuda dikumpulkan untuk membantu tentunya tenaga mereka yang masih kuat untuk masuk ke dalam sumur ini. Nah, apa yang terjadi, saudara? Tidak banyak pemuda yang mau. Kalaupun mau, mereka juga memikirkan ulang. Akhirnya perangkat desa memikirkan, wah kalau begitu bagaimana caranya kita akan mengungkap apa yang terjadi di dalam sumur itu. Tapi ada satu pemuda tiba-tiba mendatangi perangkat desa ini. Saya mau, saya siap untuk masuk ke dalam sumur tua itu. Tapi dengan satu syarat, katanya. Oke, apa syaratnya? Syaratnya saya mau ada saudara kandung saya yang ikut nanti di sana. Mulai terjadi perbincangan. Aduh, saudaranya kan jauh. Saudaranya nggak ada di sini. Kalaupun kita panggil, kita membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus datang ke kampungnya. Pada saat itu belum secanggih hari ini, saudara ya, ada handphone yang bisa langsung kita telepon, dia langsung datang. Kemudian perangkat desa berkata kepada pemuda ini, "Hei pemuda, bukankah kau di sini sudah melihat ada banyak pemuda yang tegap badannya, yang kuat, yang siap membantumu untuk menolongmu ketika engkau masuk ke dalam sumur dan mengangkat engkau kembali. Ya, kalau perangkat desa mau, itulah syaratnya. Tapi kalau perangkat desa tidak mau, ya tidak apa-apa." Akhirnya mereka pun berunding kembali dan mempertimbangkan. Oh, siapa lagi yang bisa, yang mau? Oke lah, nggak apa-apa. Kita akan jemput saudaranya dan kita akan minta tolong saudaranya bisa hadir ke tempat ini. Baik, pemuda, kami akan memanggil saudaramu dan kamu boleh siap-siap. Akhirnya pemuda ini berkata, oke, terima kasih karena perangkat desa dan warga desa sudah mau membantu saya untuk memanggilkan saudara saya. Akhirnya saudaranya dipanggil dan saudaranya pun datang ke tempat ini. Kemudian si pemuda ini ditali, saudara, pinggangnya, talinya, perutnya begini ya. Dan semua warga desa membantu untuk mengulurkan tali itu ke bawah. Akhirnya pemuda ini masuk ke dalam sumur ini dan semua warga membantu memegang talinya untuk nanti mengangkat kembali si pemuda ini. Kemudian pemuda ini turun ke dalam sumur tua ini, perlahan-perlahan dia turun, dia turun, dia turun.
Dan dia merasa gelap sekali sumur ini. Memang ada airnya, saudara ya. Nah, sebelum dia menyampai ke dasar air, ke permukaan air begitu. Kemudian saudara, ada sesuatu yang muncul di sana. Dan kemudian yang muncul ini saudara memegang tali dari si pemuda ini dan kemudian memanjat ke atas dan kemudian dia keluar dari sumur ini. Dan apa yang terjadi saudara? Semua orang terkejut ketika melihat bahwa yang keluar itu adalah seekor kera. Semua orang berhamburan, semua orang berlari karena menyangka bahwa pemuda tadi yang turun ke dalam sumur sudah diubah oleh penunggu sumur ini menjadi seekor kera. Otomatis saudara, tali itu mulai kendor. Tetapi saudara dari pemuda ini, dia tetap bertahan memegang tali ini. Dia punya keyakinan bahwa saudaranya harus tetap ditolong dan dijaga. Dan kemudian saudara, setelah binatang kera ini keluar, pemuda ini pun memanjat ke atas kembali. Sampailah dia di atas. Dan semua orang terkejut. Ternyata pemuda itu tetap pemuda itu. Dan yang tadi keluar adalah kera yang selama ini ada di dalam, yang suka menarik tali, yang suka menarik ember ketika seseorang mengambil air. Nah saudara, kisah ini mungkin pernah kita dengar. Tapi pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pelajaran yang pertama saudara yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah arti sebuah keluarga. Arti sebuah saudara di dalam kehidupan keluarga itu sungguh sangat berarti. Dalam satu situasi kondisi yang tadi kita lihat bagaimana orang berhamburan, padahal mereka yang meminta tolong, padahal mereka yang berharap ini bisa diungkap, mereka lari terbirit-birit karena melihat seekor kera yang keluar dari sumur. Tetapi saudaranya, saudara kandungnya, dia tetap bertahan memegang tali itu. Sehingga saudaranya bisa naik kembali ke atas. Arti sebuah keluarga itu luar biasa. Orang bisa meninggalkan kita, tapi keluarga akan selalu ada bersama dengan kita. Kita bisa bekerja, kita bisa punya kedudukan, tapi kedudukan kita bisa digantikan oleh orang lain. Ketika kita rusak di dalam pekerjaan, keluarga siap menerima kita. Menerima kita sebagaimana kita sebagai anggota keluarganya. Mari saudara, hari ini kita belajar arti penting dari sebuah keluarga. Orang lain bisa mengecewakan. Teman sekitar bisa mengecewakan kita. Keluarga mungkin bisa mengecewakan. Tetapi keluarga adalah keluarga di mana kita akan kembali kepada mereka. Sayangilah keluargamu. Jika engkau punya abang, kakak, adik, sayangi mereka. Karena mereka adalah orang yang akan selalu ada buat kita. Mari kita belajar untuk menyayangi keluarga kita, saudara-saudara kita. Mereka yang selalu ada buat kita. Sebagaimana Kristus ada di dalam hidup kita. Dia adalah sahabat kita. Dia adalah keluarga kita. Dan mari kita sebagai anggota keluarga Kristus, kita boleh terus senantiasa saling tolong menolong. Saling menopang satu dengan yang lain. Mari kita jaga keluarga kita kasihi keluarga kita. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan titipkan untuk kita saling menjaga satu dengan yang lain. Harta yang paling berharga yang Tuhan berikan adalah keluarga. Tuhan memberkati keluarga saudara dan keluarga saya. Shalom.